Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang integral lipat 3, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang integral lipat 2. Nah, pada dasarnya, integral lipat 2 dan lipat 3, integral lipat 3 ini merupakan generalisasi dari integral tunggal dan lipat 2. Bahkan integral itu bisa kita generalisasikan sampai lipat ke n. Hanya saja kita hanya bisa menggambarkan grafik f-nya itu pada kasus integral lipat 2. Kenapa? Pada integral lipat 2 berarti kan batasannya berada pada bidang x, y. Nah, batas-batasnya ada sumbu X dan sumbu Y. Nilai fungsinya berada pada sumbu Z. Nah, kalau batas-batasnya sudah 3, artinya batasnya aja udah 3, berarti nilai fungsinya, karena dia fungsinya 3 variabel ya, berarti kan batasnya nanti ada 3 itu, dari batas sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Otomatis ada satu lagi sumbu yang harus mewakili nilai fungsi dari f(x, y, z). Nah, ini kita tidak bisa menggambarkan karena kita hanya bisa menggambarkan hanya sampai dimensi ketiga. Kalau integral lipat 3 berarti nanti dimensi keempat. Oke. Nah, sekarang kalau prinsipnya integral lipat 3 sama dengan integral lipat 2. Nah, dia merupakan limit dari partisi yang mendekati 0 sigma dari K1 sampai N. Nah, jadi kalau ini daerah batasannya, ini namanya B. Nah, jadi sama seperti integral lipat 2 kemarin, ini kita partisi menjadi bagian yang sangat kecil dari K1 sampai ke N. Nah, jika partisinya ini, limit partisinya ini mendekati 0, kan dia semakin kecil akan semakin mendekati nilai si integral dengan batas B ini tadi. Nah, ini ya, mirip sama persisanya saja pada integral lipat 2, bidang B-nya ini merupakan bidang di XY, jadi hanya bukan berupa bangun ruang tapi bangun datar. Ya. Nah, sekarang supaya tidak bingung, kita coba langsung aja membahas contoh soal di mana pada saat kita mau mengintegralkan integral lipat 3, ini sama aja, hanya saja di sini ada tanda integral yang bertambah 1. Nah, yang kemarin 2 sekarang jadi 3. Dan ini juga ditambah dengan batasan di sini ada dx, dy, dan dz. Nah, untuk pasangannya ini harus sesuai. Nih, pada soal contoh 1 ini, batasan untuk sumbu X dari 1 sampai 2. Nih, 1 sampai 2, berarti di sini temannya nanti integralnya dx. Kemudian batasan untuk Y dari 0 sampai 1, berarti nanti kita integralkannya terhadap Y dengan batas 0 sampai 1. Begitu juga yang Z. Apakah ini boleh kita tukar-tukar? Boleh, dengan catatan dx dy-nya ikut berubah. Misalnya di sini 1, di sini 2, berarti yang di tengahnya dx. Kita tukar nih, yang di sini 01, berarti yang di sininya dy. Itu ya, boleh dibolak-balik selagi batas di sini semuanya sudah merupakan konstanta. Tetapi kalau masih ada yang variabel, yang paling terakhir kita kerjakan batasnya harus yang sudah merupakan konstanta. Ingat ya, jadi kita integralkan yang batasnya yang ada variabel dulu. Oke, kita contoh 1. Integral dengan batas B, x kuadrat YZ dV dengan B adalah kotak. Kotaknya ya seperti tadi lah kira-kira ya. Di mana batasnya itu adalah x dari 1 sampai 2, Y dari 0 sampai 1, dan Z dari 1 sampai 2. Nah, X dari 1 sampai 2, integral Y-nya 0 sampai 1, Z-nya 0 sampai 2. Nah, ini kita integralkan X kuadrat YZ dx, dy, dz. Ingat ya, ini nggak selalu dx, dy, dz ya, tergantung kita meletakkan batas ini. Kalau Anda mau tukar-tukar boleh, nanti hasilnya pasti sama. Nah, ketika kita mau, kalau seperti ini kan berarti yang dalam dulu nih. Yang dalam dulu. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nih. Nah, ketika itu kita kerjakan, ini terhadap
X. Integralkan X kuadrat YZ terhadap X. Ingat, dengan menganggap Y dan Z adalah konstanta, maka integral dari X kuadrat ini adalah sepertiga X pangkat 3 kali YZ. Ingat ya, karena ini kita anggap konstanta ketika kita mengintegralkannya terhadap X. Nah, setelah kita integralkan ini terhadap X, kita masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Nih, 1 sampai 2. Berarti 1/3. Saya rasa udah tahu semua ya. 1/3 2 pangkat 3 dikali YZ dikurang 1/3 1/3 1 pangkat ini maaf 3 ini ya. 3 YZ. Berarti ini 8/3 YZ, ini 1/3. Berarti 8/3 YZ dikurang 1/3 YZ. 8 dikurang 1, 7 ya. Berarti 7/3 YZ. Nah, ini dia. Nah, dapatnya 7/3 YZ. Nah, setelah dapat 7/3 YZ, kita integralkan lagi terhadap Y. Nah, ini kita integralkan terhadap Y. Nah, ketika kita mengintegralkan 7/3 terhadap, sebentar, saya hapus dulu. Nah, dengan cara yang sama, selanjutnya kita integralkan lagi terhadap Y. Nih, 7/3 YZ kita integralkan terhadap Y. Nah, 7/3 YZ integral terhadap Y, anggap Z-nya konstanta, berarti 7/3 Y kita integralkan menjadi, ingat, berarti integralnya adalah jadinya ini ya, setengah Y kuadrat Z. Nah, 7/3-nya supaya gampang, ini 7/3 yang dikedepanin. Nah, kan kemarin pada integral berlaku sifat kelinieran, sehingga kalau ada konstanta bisa kita kedepanin. Jadi lebih gampang kita mengerjakannya. Nah, 7/3-nya bisa kita keluarkan dari integral, kemudian jadinya integral YZ, integral Y adalah setengah Y kuadrat Z. Dengan cara yang sama kita masukin batasnya dari 0 sampai 1 ya. Artinya ini untuk yang di dalam ini jadinya setengah Y-nya kita ganti 1 pangkat 2 Z dikurang setengah Y-nya 0, berarti ini 0. Jadi tinggal setengah Z. Nah, ini dia setengah Z. Nah, selanjutnya ini kita integralkan terhadap Z. Nah, saya rasa itu bisa dipahami ya. Itu dia. Nah, untuk contoh 1. Bagaimana kalau ini kita tukar batasnya? Boleh. Nah, untuk latihan boleh Anda tukar-tukar. Apakah DY dulu, apakah DY, DX, DZ, dengan catatan ini juga ikut ditukar. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke contoh tadi contoh 1, kemudian kita nih, ini kalau sorry. Nah, hitunglah integral dengan ini.
integral ini. Nah, ini sudah ada batasannya. Nah, kalau seperti ini batasnya untuk yang pertama kita kerjakan artinya yang paling dalam. Nih, yang paling dalam. Berarti kita kerjakan terhadap Z terlebih dahulu. Nah, apakah boleh ditukar? Boleh saja ditukar, tapi dengan catatan yang paling luar adalah yang konstanta, yang tidak ada lagi variabelnya. Mungkin yang ini bisa ditukar. Nah, tapi yang ini harus paling belakang. Kenapa? Karena batas ini akan kita masukkan setelah kita mengintegralkan. Kalau di sini masih ada variabel, nanti hasilnya bukan merupakan konstanta, tapi masih dalam variabel. Jadi tidak dapat penyelesaian jadinya. Oke, bisa dipahamin ya. Nah, ini integral 4dz. Pertama kita integralkan terhadap z. Integral 4dz. Langsung aja ya 4z. Nah, batasnya kita masukin dari y sampai x tambah 2. Berarti nilai z-nya kita masukin dari y sampai x tambah 2. Nah, apakah ini perlu penjelasan? Tinggal untuk yang ini saya kerjakan di sini. Berarti 4 dikali X tambah 2 dikurang 4 dikali batas bawahnya Y. Berarti 4X tambah 8 dikurang 4Y. Nah, 4X tambah 8 atau 4X dikurang 4Y tambah 8. Sama ya ini ya. Nah, setelah kita dapat integral yang tadi terhadap Z, selanjutnya kita integralkan terhadap Y. Nah, ini lagi yang kita kerjakan. Nah, ketika mengerjakan ini integral terhadap Y. 4X kita integralkan terhadap Y menjadi 4X Y. 4Y kita integralkan terhadap Y, 2Y kuadrat ya. Ingat, jadi 4, ini Y-nya pangkat 1, tambah 1, 2, berarti 4 per 2, Y pangkat 2, 4 per 2, 2, 2Y kuadrat. Ditambah integral 8 terhadap Y berarti 8Y. Nah, ini sudah kita integralkan, tinggal kita masukin batas bawah dan batas atasnya, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 3X. Nah, ini berarti 4 dikali X, Y-nya kita ganti dengan 3X, dikurang 2 dikali 3X kuadrat, ditambah 8 dikali 3X. Nah, dikurang 0. Kenapa 0? Karena batas bawahnya 0. Ini dikali Y-nya 0. Jadi 0 dikali Y 0, 0. Tambah 8 kali 0, 0. Berarti dikurang 0 ya. Nah, ini jadinya 12 X kuadrat dikurang 6 X kuadrat ditambah 24X. Nah, berarti integral dari ini 12X kuadrat dikurang 6X kuadrat berarti 6X kuadrat ya. Ini sepertinya ini perlu dikoreksi. Berarti ini 6X kuadrat ditambah 24X. Nah, ini kita integralkan. Ini koreksi ya. Ada negatifnya, sepertinya ada salah. Nah, ini kita integralkan terhadap dx. Nah, kita integralkan terhadap dx. Jadinya 6 per 3. Ini 2 berarti tambah 1 jadi 3. 6 per 3 X pangkat 3 ditambah 12 bagi 2, 24 bagi 2, 12, 12 X kuadrat. Kemudian masukin batasnya. Oke, untuk ini integralnya ini diintegralkan jadinya 6 bagi ini 2, 3 berarti 2 X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat. Ini 3 ya. Tambah 12X kuadrat. Nah, batasnya dari min 2 sampai 5. Nah, silahkan Anda masukin batas atas sama batas bawahnya. Oke, selanjutnya nih
Hitunglah integral lipat 3 untuk, nah itu fungsinya 2x, y, z dengan daerah yang dibatasi oleh ini, dibatasi oleh tabung parabola z sama dengan 2 dikurang setengah x kuadrat dan bidang z sama dengan 0, y sama dengan z, dan y sama dengan 0. Berarti integral fungsinya 2x, y, z dv, kemudian s-nya adalah daerah-daerah yang dibatasi oleh ini tadi tabung, z sama dengan 0, y sama dengan x, dan y sama 0. Ini digambarkan, kalau kita gambarkan, nah nih kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, untuk melihat batas-batasnya itu ya dari ini tadi, dari batasannya tadi. Daerah S itu jadinya daerah yang dibatasi oleh pada sumbu X-nya dari 0 sampai 2. Kemudian untuk Y-nya berarti dari 0 sampai X. Kenapa sampai X? Kan di sini kalau misalnya 0 sampai di sini kan nggak ada, tapi dia dari 0 sampai ke garis ini. Garis ini apa? Garis ini adalah persamaan Y sama dengan X. Berarti Y-nya dibatasi oleh dari 0 sampai ke garis ini. Y sama dengan X. Makanya di sini batasnya dari 0 sampai X. Kemudian untuk yang X-nya, kan dia dari kenapa dari 0 sampai 2 dikurang X kuadrat per 2. Nah, ini kan si X-nya itu nih dari yang ini untuk batas Z-nya. Kenapa? Karena dia daerahnya itu dari sini sampai ke benda tabungnya ini. Persamaan tabungnya tadi kan diketahui oleh persamaan ini. Ya. Kemudian yang Y-nya kan dibatasi oleh ini tadi garis ini tadi, berarti dia dari 0 sampai ke si garis. Yang X-nya dari 0 sampai ke 2. Kenapa? Karena perpotongan dari benda tabungnya ini di X-nya sampai ke 2. Nah, kalau sudah dapat batas-batasnya ini, kita tinggal integralkan. Dengan cara yang sama. Ini berarti, ini kan batasnya ini untuk batas Z. Artinya kita integralkan Z dulu. Nih, 2x, y, z kita integralkan terhadap Z. Z-nya berarti setengah z kuadrat dikali 2 jadi 1. Maka tinggallah x, y, z pangkat 2 dengan batas dari 0 sampai 2 dikurang x kuadrat per 2. Nah, kita masukin batasnya. Maka dapatlah ini. Dicoba ya. Nih, dengan menggantikan nilai x atau mensubstitusikan nilai x dengan batas atas yang ini dikurang mensubstitusikan nilai x batas bawah dikali 0. Nah, ini karena 0 ini gampang enak. Jadi kita tinggal gantikan z-nya dengan ini. Nah, jadinya 4x kuadrat dikurang 2x pangkat 3y ditambah 1 per 4 x pangkat 5y. Nah, ini kita integralkan terhadap y. Nah, 4x kuadrat diintegralkan terhadap y. Nah, y-nya jadi setengah y kuadrat kali 4 jadi 2. Oh, ini sudah disubstitusikannya. Ini kalau diintegralkan dulu. Yang ini. Nah, saya tulis di sini. Kalau mau kita integralkan berarti 4x kuadrat y kita integralkan terhadap y berarti 4x dikali setengah y kuadrat dikurang 2 kali x pangkat 3 integral y-nya berarti setengah y kuadrat kemudian ditambah seperempat x pangkat 5 dikali setengah y kuadrat ya. Nah, tinggal dikalikan berarti ini jadinya 2x y kuadrat, ini jadinya x pangkat 3 y kuadrat nih kurang. Kemudian ditambah ini berarti 1/8 x pangkat 5 y kuadrat. Nah, tinggal masukin batasnya. Batas y-nya dari 0 sampai x. Nah, sama seperti tadi, berarti kurang 0 ya. Tinggal kita masukin y-nya ganti dengan x. Karena batasnya dari 0 sampai x. 2 kali x kali x kuadrat dikurang
X pangkat 3 dikali X kuadrat ditambah 1/8 X pangkat 5 kali X kuadrat. Jadinya 2X pangkat ini 2X kali X kuadrat jadinya 2X pangkat 3. Kemudian ini min X pangkat 5 ya, ini dia. Kemudian yang ini 1/8 X pangkat 7 ini dia. Nah, ini selanjutnya kita integralkan terhadap X lagi. Oke. Nah, 2X pangkat 3 kita integralkan terhadap X, berarti saya rasa bisa ya. Anda kerjakan sendiri. Dicoba ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh ketiga, hitunglah integral dari contoh 2 dengan mengerjakan pengintegralan dalam urutan dy, dx, dan dz. Nah, nih, ini ditukar tadi seperti yang kata saya. Hasilnya harusnya sama 4/3 ya. Nah, ini kan batasnya yang z ini. Nah, ini yang ditukar yang y dulu yang dikerjakan. Nih. Kemudian baru batas untuk X-nya. Nah, tapi di sini kita harus menyesuaikan nih. Kalau misalnya kita DY dulu yang diubah, otomatis ininya juga ikut berubah gitu ya. Nah, yang menjadi konstantanya si DZ. Berarti Z-nya dari 0 sampai 2 di sini. Nah, otomatis kalau kita batas Z-nya ini sumbu Z dari 0 sampai 2, berarti si X-nya kan berarti dari 0 sampai ke bidang yang ini. Bidang ini ditentukan oleh persamaan ini. Kenapa? Karena ini tadi tabungnya itu ini Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Nah, si tabung yang batas ini tadi kan ini untuk Z sama dengan apa tadi? Lupa saya. 2 dikurang setengah X kuadrat. Nah, 2 dikurang setengah X kuadrat. Otomatis kan kalau kita mau tentukan batas X-nya, kita ubah ini dalam X. Berarti setengah X kuadrat sama dengan 2 dikurang Z. Nah, 2 dikurang Z. Kemudian X kuadratnya aja. Di sini biar enak. X kuadratnya aja berarti 2 kali 2, 4 dikurang 2 kali Z. X-nya aja berarti akar 4 dikurang 2Z. Nah, jadi kalau kita mau merubah batas-batasnya ini, hati-hati, ini juga ikut berubah, memindah-mindahkan ini. Nah, kalau misalnya di awalnya DY, berarti kita lihat batas Y dari 0 sampai ke X. Nah, ini tadi. Ini kan sumbu Y dari 0 sampai kemana? Di sini kan tidak terlihat. Oh, dia batasnya sampai ke sini. Oh, berarti dari 0 sampai ke X. Ini dia 0 sampai ke X. Kemudian di sini DX. Berarti kita lihat dari mana ke mana? Dari 0. Kalau di sini sampai 2. Tetapi kalau sampai 2 di sini, dia harus di belakang. Sementara dia di tengah. Kalau di tengah berarti dari 0 sampai ke si garis ini. Nah, kurva ini kita nyatakan dalam X dulu. Kita ubah. Jadi, dari mana? Ini tadi. Ini kan tadi persamaannya adalah 2 dikurang setengah X kuadrat dalam Z. Kalau tadi kan dalam Z, karena batasnya untuk Z. Sekarang karena kita butuh batas yang ini untuk X, berarti kita ubah dia dalam X sama dengan ini dia ya. Nah, untuk mengerjakan integralnya sama aja. Hasilnya harusnya sama, gitu ya. Jadi ingat, integral lipat 2, lipat 3, boleh kita bolak-balik selagi batasnya juga mengikuti si batas dx dy-nya yang ini. Kemudian yang menjadi clue adalah yang paling terakhir kita kerjakan, kita pilih batasnya dalam bentuk konstanta, tidak ada lagi variabel. Nah, ini saya rasa sama aja. Nah, ada contoh soal, bukan contoh latihan yang bisa Anda kerjakan. Silahkan ini dicoba-coba, dipilih aja soal yang pengen Anda kerjakan. Oke. Mungkin untuk yang penjelasan integral lipat 2 pada koordinat kartesius cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami integral lipat 3. Assalamualaikum.